Shalom, puji Tuhan, kita sungguh bersyukur dan memuji Tuhan karena kita bisa berjumpa kembali dalam renungan harian yang saya percaya terus memberkati kita dan terus menolong kita bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan di hari ini, karena Tuhan kembali memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami kembali akan membaca, merenungkan, dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah, dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nat firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Secara khusus saya akan baca ayat 11 dan ayat 18. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Ayat 18, anak-anakku, marilah kita saling mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini, yang intinya mengajar kita, menasihati kita, mengingatkan kita untuk kita harus saling mengasihi. Sebagai umat, sebagai orang percaya yang sudah ditebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, firman Allah hari ini mengingatkan kita, menasihati kita, dan memberi kita perintah, kita harus saling mengasihi. Jelas sekali dalam ayat 11, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bahwa kita harus saling mengasihi. Kata harus di situ artinya bahwa tidak bisa tidak. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita setuju, tidak setuju, terima atau tidak terima, senang atau tidak senang, kita harus saling mengasihi. Dan ayat 18 memberi penekanan, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kita mengasihi bukan hanya di bibir saja, bukan hanya sekedar di mulut saja, bukan hanya sekedar perkataan semata, tetapi itu harus dengan perbuatan yang nyata, harus dengan perbuatan yang konkret dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa kita harus saling mengasihi? Apa alasannya? Kenapa sebagai umat, sebagai orang percaya kita harus saling mengasihi? Setidaknya ada 3 alasan yang saya jumpai dalam ayat ini. Dalam ayat 12, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Kenapa Kain akhirnya membunuh adiknya yaitu Habel? Karena segala perbuatannya jahat. Karena dia tidak mengasihi adiknya, tetapi sebaliknya adiknya berbuat yang benar. Dari sini kita melihat alasan yang pertama kenapa kita harus saling mengasihi, karena itu perbuatan yang benar, itu perbuatan yang baik. Sementara kalau kita tidak saling mengasihi, itu perbuatan yang jahat seperti yang dilakukan oleh Kain. Kenapa dia membunuh? Karena dia tidak mengasihi. Nah, ini alasan yang pertama kenapa kita harus saling mengasihi. Karena itu perbuatan yang benar di mata Tuhan. Itu perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Karena itu mari kita belajar, menintrospeksi diri. Apakah selama ini ada orang yang kita benci? Itu tanda kita tidak mengasihi dia. Dan kalau kita tidak mengasihi dia, berarti kita berbuat yang jahat. Tapi sebaliknya ketika saudara dan saya mengasihi sesama kita, kita saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Itu adalah perbuatan yang benar. Itu perbuatan yang baik. Dan itu perbuatan yang berkenan kepada Tuhan.
Dan itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Alasan yang kedua, kenapa kita harus saling mengasihi, ayatnya yang ke-14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Alasan yang kedua, kenapa kita harus saling mengasihi, karena kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kita sudah berpindah dari kehidupan yang lama yang menuju kepada maut, kepada suatu kehidupan yang baru yang menuju kepada hidup. Karena kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup, maka itulah yang membuat kita dituntut untuk kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadi alasan yang kedua kenapa kita harus saling mengasihi, karena kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup. Dulu kita hidup dalam kehidupan yang seperti itu, dan itu menuju kepada maut, menuju kepada kebinasaan. Dulu kita hidup dalam kehidupan kita yang lama, hidup di dalam dosa. Sebelum kita percaya, sebelum kita beriman kepada Kristus, kita saling membenci satu dengan yang lain. Kita tidak saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu kehidupan yang lama yang menuju kepada maut. Tapi oleh korban Kristus di Bukit Golgota dan dengan iman kita kepada Dia, kita berpindah dari maut ke dalam hidup. Kita berpindah dari kehidupan kita yang lama, kehidupan kita yang kotor, kehidupan kita yang jijik, kehidupan kita dalam kegelapan. Sekarang kita berpindah ke dalam suatu kehidupan yang terang, penuh dengan kebenaran, perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Makanya kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena kita sudah ada pada terang, kita sudah ada pada suatu kehidupan yang menuju kepada kehidupan. Kita sudah ada pada suatu manusia baru yang sudah diperbaharui oleh karena kita beriman kepada Kristus. Kita sudah meninggalkan cara hidup kita yang lama dan kita sekarang ada pada cara hidup kita yang baru yang menuju kepada kehidupan. Karena itu dan untuk itu kita harus saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus saling mengasihi, ayatnya yang ke-16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Seperti Kristus yang mengasihi saudara dan saya, sampai Dia rela mati di Bukit Golgota demi dan untuk menembus dosa saudara dan saya. Seperti itu juga sebagai umatnya, sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, kita wajib pun meneladani apa yang dilakukan oleh Kristus. Jadi di sini alasan yang ketiga, kenapa kita harus saling mengasihi, karena teladan Kristus. Karena Kristus sudah memberi kita teladan, Kristus sudah memberikan contoh kepada kita. Karena kasihnya lah, sehingga Dia menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Karena kasihnya lah, sehingga Dia rela mati di Bukit Golgota demi dan untuk menebus dosa saudara dan saya. Seperti itu jugalah sebagai umat, sebagai orang percaya, kita juga harus mau mengasihi seperti Kristus. Jadi karena Kristus sudah memberi teladan, dan kita harus belajar untuk mencontohi dan meneladani apa yang dilakukan oleh Kristus, maka untuk itulah kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Seperti Kristus yang sudah berkorban, kita pun juga wujud kita mengasihi sesama. Kita pun juga mau berkorban bagi orang lain. Diperjelas dalam ayat 17, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya kalau dia mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu? Tetapi dia tidak mengasihi saudara itu dengan cara menolong dia, dengan cara membantu dia, maka itu tandanya tidak mengasihi.
Tapi ketika kita melihat orang dalam keadaan kesulitan, ada dalam kekurangan, ada dalam pergumulan, kita mengasihi mereka dan kita membantu mereka. Itu wujud kita mengasihi, dan itu teladan Kristus bagi saudara dan saya yang tidak bisa tidak sebagai umat. Saudara dan saya terus belajar dan berusaha untuk melakukannya. Mari kita bicara mengasihi bukan hanya di bibir saja. Mari kita bicara mengasihi sesama kita. Itu bukan hanya di mulut saja, bukan hanya sekedar slogan semata, bukan hanya sekedar retorika belaka. Tapi mari kita sungguh-sungguh mau mewujudkannya, melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar kami untuk kami harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena itu perbuatan yang benar di mata Tuhan. Karena kami sudah berpindah dari maut ke dalam hidup. Karena teladan Kristus bagi kami. Roh-Mu yang kudus menanamkan dan meteraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami. Serta menyanggupkan kami untuk kami bisa memberlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat kekuatan, berkat jasmani, berkat umur panjang Tuhan berikan. Umat-Mu yang dalam pergumulan, hamba berdoa kuatkan, teguhkan iman mereka, dan beri jalan keluar bagi setiap pergumulan mereka. Umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan dari sakit yang diderita. Pergumulan bangsa kami dalam menghadapi pandemi COVID-19, ya Tuhan tolong, ya Tuhan berkati, supaya ini bisa dapat teratasi. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.